Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya terbangin drone menggunakan drone FPV Krakatau 7 inch. Kali ini saya tidak menggendong action cam, jadi saya murni menggunakan kamera otri yang ada di FPV. Seperti yang kita ketahui bersama, gunung ini terakhir meletus sebelumnya tanggal 7 Juli 2025, kemudian disusul lagi letusan atau erupsi tanggal 11 Juli 2025 yang agak lebih kecil ya erupsinya dibanding tanggal 7. Dan ini saya pengen melihat kondisi di atas bukit ke sana sampai di puncak, kondisinya seperti apa, apakah ada aliran-aliran jalur-jalur lava baru ataukah tetap seperti semula. Terus yang kedua, saya pengen melihat kondisi puncak. Sebelum meletus tanggal 7 Juli saya sempat terbangin drone pada tanggal 6 Juli 2025. Kondisinya tertutup lava yang membeku, jadi magma yang dari dalam perut bumi naik ke permukaan, ke lapisan yang lebih dangkal. Karena ada kekuatan besar, akhirnya muncul sampai di mulut kawah dan membentuk lapisan hitam pekat yang membeku, yang menutup semua lapisan kawah di puncak gunung ini. Kemudian tanggal 7 meletus, kemudian meletus lagi tanggal 11 Juli. Jadi saya ingin melihat puncaknya, apakah masih ada lava yang menutupi bagian puncak, ataukah lava tersebut sudah hilang dan kawahnya kembali berlubang seperti pada umumnya gunung yang sudah tidak aktif itu kan kawahnya berlubang. Saya ingin melihat. Jadi kondisinya pagi ini mendung ya. Saya ini sudah di sini dari jam 4:30 subuh. Jadi tadi sempat subuhan di masjid di Boru. Kemudian saya menunggu cuaca yang bagus, tapi sudah beberapa menit ini saya tidak menemukan cuaca yang bagus. Jadi saya nekat aja terbang dengan kondisi yang seperti dilihat dalam layar ini ya guys. Jadi kondisi seperti ini tadi arah anginnya berubah-berubah ya. Saya agak kesulitan tadi mencari titik take off, kemudian menentukan waktu terbang karena anginnya kemudian dari timur ke barat, kemudian dari selatan ke utara, terus rubah lagi dari barat ke timur. Dan saya melakukannya dengan penuh perhitungan mengenai kecepatan angin, kelembapan, dan serta suhu yang di atas sana. Karena kalau terbang di pagi hari ini cenderung suhunya dingin, kemudian anginnya tenang. Kenapa pilih di pagi hari? Karena biar baterai drone itu tidak panas kena paparan sinar matahari pada siang hari. Jadi lebih sejuk, kondisinya baterai juga lebih sedih. Di puncak sana samar-samar seperti ini ya guys. Ini anginnya lumayan kenceng. Saya merasakan dari drone ini, throttle saya naikkan, tapi pergerakannya drone agak lambat ya. Mendung tipis menyelimuti di sana, bukan mendung ya, ini adalah asap ya. Asap menyelimuti di relung-relung area puncak Lewotobi. Ya, saya semakin dekat seperti ini kondisinya. Dan ya, ini adalah paparan puncak yang di atas sana. Saya agak anginnya kencang ya. Saya merasakan dari drone ini anginnya kencang. Ya seperti ini. Jadi kita lihat ya, tidak ada ini ya, tertutup atau lapisan lava yang menutup di
kawah itu sudah tidak ada ya guys. Saya coba putar lagi ya, putar lagi seperti ini adalah tebing yang terlihat itu. Oh berarti ini ya teman-teman, jadi ini sudah tidak ada lava yang berwarna hitam pekat seperti pada video saya sebelumnya yang menutupi seluruh bagian kawah. Ya, saya masuk di asap ya, saya coba harus menghindar seminim mungkin untuk di area berasap tebal, karena takut kejadian sebelumnya Mario 8 in jatuh pada saat saya memasuki asap yang tebal, dan sampai sekarang belum ditemukan drone FPV 8 in jatuh di gunung Lewotobi. Ya seperti ini guys, penampakannya seperti ini. Saya bisa melihat meskipun samar-samar tapi lumayan jelas ya, bahwa lapisan lavanya sudah tidak ada yang di puncak ini. Ini saya agak gemeter karena masih trauma dengan drone yang jatuh, jadi saya harus ekstra hati-hati. Oke guys, ikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu adalah gratis. Agar tidak ada dusta di antara kita, silahkan tulis komentar cus.